Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Nur Hidayati dan Ibu Anissa Urahmah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Yang terhormat juga Ibu Alimatun Nasira selaku pembimbing penelitian saya. Dan tidak lupa, yang saya banggakan teman-teman sekalian, ya menyempatkan waktunya untuk menyaksikan pemaparan terkait penelitian yang saya lakukan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sabina Tripuja Beryanti, saya dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 2021 dengan NIM di 5210035. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan penelitian saya yang berjudul Simulasi Numerik Oksidasi CO menggunakan katalis PT Alumina pada kondisi steady state dan unsteady state di reaktor monolit satu dimensi. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang saya lakukan, saya telah menyusun presentasi ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, terdapat pendahuluan, kemudian dilanjut dengan metodologi penelitian, dan diakhiri dengan penutup. Masuki bagian pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini didasarkan pada permasalahan terkait emisi karbon monoksida yang berbahaya bagi lingkungan. Oksidasi CO menggunakan katalis heterogen itu menjadi salah satu cara yang menjanjikan untuk menyelesaikan masalah polusi karena aplikasinya yang luas seperti pada pengolahan gas buang kendaraan bermotor, penyaringan udara, dan peralatan pernafasan. Reaksi oksidasi CO sendiri merupakan reaksi yang sederhana. Karena hal tersebut, reaksi oksidasi CO jadikan sebagai reaksi model untuk reaksi oksidasi lain yang lebih kompleks. Kemudian, karbon monoksida juga merupakan molekul model yang umum digunakan untuk meneliti aktif site dalam mempelajari katalis heterogen. Berdasarkan fakta tersebut, reaksi oksidasi CO ini menarik untuk digunakan dalam penelitian sifat katalis. Tetapi, secara eksperimental, penelitian itu membutuhkan sumber daya dan waktu yang besar, serta menghasilkan parameter yang bervariasi, sehingga dibutuhkan alternatif lain seperti simulasi. Kemudian, jarang dilakukan simulasi oksidasi CO pada kondisi unsteady state. Padahal pada kondisi tersebut, sebenarnya reaksi oksidasi CO itu mampu menghasilkan konversi yang lebih tinggi. Kemudian di sini saya menggunakan reaktor monolit karena memberikan hasil yang baik untuk reaksi gas-gas. Saya menggunakan modul satu dimensi karena mampu memberikan waktu komputasi yang cepat dan hasil yang mendekati data eksperimen. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep dan teori pendukung penelitian yang saya lakukan. Pertama, saya menggunakan katalis PT Alumina karena platinum itu dianggap lebih baik daripada palladium dan rhodium sebab memiliki aktivitas katalitik yang tinggi serta tahan terhadap keracunan oleh adsorpsi CO. Kemudian saya menggunakan support berupa alumina, di mana alumina itu memiliki stabilitas termal dan kekuatan mekanik yang baik. Kemudian juga memiliki luas permukaan yang luas, kemudian ekonomis, serta mudah diperoleh. Saya menggunakan reaktor monolit karena akhir-akhir ini reaktor ini lebih banyak digunakan dibandingkan plug flow reaktor sebab menghasilkan penurunan tekanan yang rendah, efisiensi transfer massa dan panas yang tinggi, serta distribusi aliran yang seragam. Saya di sini menggunakan model satu dimensi. Dua pendekatan utama yang sering digunakan untuk memahami mekanisme reaksi adalah pendekatan global dan pendekatan mikrokinetik. Pendekatan global dalam kinetika kimia itu menganalisis laju reaksi secara keseluruhan menggunakan hukum laju empiris tanpa memisahkan langkah-langkah individu, sedangkan pendekatan mikrokinetik menganalisis setiap langkah dalam mekanisme reaksi secara rinci. Model satu dimensi itu merupakan model penyederhanaan dari pemodelan global. Jadi dapat dikatakan bahwa model satu dimensi ini merupakan model yang benar-benar sederhana. Oleh sebab itu, maka model satu dimensi ini memberikan waktu komputasi yang rendah. Meskipun sangat sederhana, model satu dimensi ini mampu menunjukkan kesesuaian dengan data eksperimental hingga 70%. Kemudian di sini saya juga akan melakukan simulasi unsteady state, di mana saya memilih untuk melakukan pada kondisi force unsteady state, yang merupakan kondisi operasi di mana sistem itu sengaja diubah menjadi keadaan unsteady state dengan mengubah parameter operasinya secara periodik. Kemudian dilanjutkan dengan state of the art. Dapat dilihat di sini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan penelitian yang saya lakukan.
Mahapatra dan Mittal serta Nair dan Mittal itu melakukan simulasi menggunakan model satu dimensi. Keduanya menggunakan rumus raca yang sama. Rumus raca massa ini juga yang akan saya gunakan untuk penelitian saya. Kemudian Elwood et al. Melakukan simulasi unsteady state menggunakan metode NFR, yaitu metode respon frekuensi nonlinear, tetapi bukan pada reaksi oksidasi CO, melainkan pada reaksi dekomposisi fotokatalitik asam format. Lalu keterbaruan penelitian saya itu apa? Kebaruan penelitian saya dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan simulasi modul satu dimensi yang lebih fleksibel. Penelitian sebelumnya itu cenderung terfokus pada data eksperimen tertentu dan validasinya tanpa melakukan analisis sensitivitas terhadap variasi parameter yang dapat berubah-ubah. Selain itu, penelitian tersebut itu umumnya terbatas pada kondisi steady state, sedangkan penelitian yang saya lakukan mencakup pemodelan kondisi unsteady state. Penelitian yang saya lakukan ini menawarkan pendekatan yang lebih adaptif sehingga memungkinkan pemahamannya lebih mendalam tentang dinamika sistem dan dalam berbagai kondisi operasional. Lalu, rumusan masalah dari penelitian saya adalah yang pertama, bagaimana model reaksi oksidasi CO. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh konsentrasi reaktan inlet terhadap konversi CO. Yang ketiga, bagaimana pengaruh suhu reaktor terhadap konversi CO. Strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah menggunakan parameter-parameter dari literatur yang mampu divalidasi kebenarannya dan menggunakan neraca massa yang nantinya diturunkan dan disusun menjadi skrip program yang baik. Dilanjut, di sini terdapat tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian pastinya adalah untuk menjawab perumusan masalah yang ada. Kemudian di sini memasuki bagian kedua yaitu metodologi penelitian. Di sini variabel bebas yang saya gunakan adalah konsentrasi reaktan inlet, suhu reaktor, dan kondisi operasi steady state dan unsteady state. Kondisi operasi ini saya masukkan ke variabel bebas karena nanti saya akan membandingkan kedua kondisi tersebut. Kondisi manakah yang akan memberikan konversi yang lebih baik? Kemudian di sini variabel terikatnya tentu saja konversi CO. Kemudian rancangan penelitian yang saya gunakan itu berbeda dibandingkan dengan penelitian secara eksperimental pada umumnya. Di sini saya tidak menggunakan rancangan acak lengkap dan lain-lainnya, melainkan menggunakan rentang. Dapat dilihat di sini variabel yang divariasikan adalah suhu reaktor dengan rentang yang dapat dilihat di dalam layar, kemudian konsentrasi reaktan inlet maupun dari CO maupun O2 itu juga merupakan suatu rentang. Kemudian rentang ini nanti akan dimasukkan ke dalam skrip program dan akhirnya disimulasikan. Kemudian alat yang digunakan pada penelitian saya adalah software MATLAB. Nah, untuk tahapan penelitian saya sajikan dalam diagram alir agar mudah dipahami. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pemilihan data parameter katalis. Pemilihan data ini didapatkan dari literatur-literatur yang mampu divalidasi kebenarannya. Kemudian dilakukan pendeskripsian elemen volume reaktor monolit di mana deskripsinya ini diambil dari jurnal. Kemudian dilakukan penurunan neraca massa dan panas. Di sini saya melakukan dua simulasi. Yang pertama adalah pada kondisi steady state, kemudian yang kedua adalah pada kondisi unsteady state, yaitu force periodic umpan dinamik. Kemudian saya melakukan penyesuaian neraca massa dan neraca panas dengan initial condition yang sudah saya tentukan seperti pada layar. Setelah itu dilakukan penyusunan skrip dan akhirnya skrip ini dijalankan kemudian menghasilkan output berupa profil, yaitu pada steady state itu didapatkan profil T terhadap Z, yaitu suhu terhadap posisi reaktor, kemudian konversi terhadap T inlet dan C inlet. Untuk force periodic umpan dinamik nanti outputnya berupa grafik suhu terhadap posisi reaktor juga, kemudian konversi terhadap waktu. Nah, output dari penelitian saya nanti berupa eh, grafik seperti yang ada pada layar, kemudian nanti dilakukan analisis korelasi, hubungan apa yang dimiliki antara variabel-variabelnya. Setelah itu, di sini saya mencantumkan jadwal penelitian. Ya, jadwal ini sudah dirancang secara fleksibel untuk memastikan penelitian itu dapat dilakukan dengan efisien dan adaptif terhadap kondisi yang mungkin berubah.
Seperti yang dilihat, eh, penelitian ini direncanakan berlangsung dalam 3 bulan. Nah, demikian tadi pemaparan terkait penelitian saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.